Coba perhatikan dua tipe orang ini. Orang pertama adalah tipe yang sangat rajin. Dia bangun pagi, melakukan rutinitas yang sama setiap hari, bekerja 8 jam dengan patuh, lalu pulang. Dia adalah definisi dari konsistensi. Hidupnya rapi dan stabil, tapi seringkali ia merasa terjebak dalam grafik yang datar. Orang kedua adalah tipe yang terlihat gila. Dia bisa lupa makan, mengabaikan jam tidur, dan pikirannya cuma tertuju pada satu hal sampai orang sekitarnya merasa risih. Dia tidak peduli dianggap aneh karena dia dikuasai oleh obsesi. Sosok seperti Elon Musk, Kobe Bryant, atau Steve Jobs tidak lahir dari sekadar kerajinan, melainkan dari kegilaan yang membakar segalanya demi satu tujuan. Pertanyaannya, mana yang sebenarnya kamu butuhkan untuk mencapai puncak? Apakah konsistensi yang membosankan itu cukup? Atau kamu justru butuh api obsesi yang berisiko menghanguskan dirimu sendiri? Sebelum kita membedah mana yang lebih unggul, ada satu kenyataan pahit. Baik konsistensi maupun obsesi tidak akan ada harganya jika fokusmu sudah hancur sejak menit pertama kamu bangun tidur. Di era digital ini, kemampuan memusatkan pikiran adalah mata uang paling mahal, dan sayangnya, algoritma sedang merampoknya darimu setiap detik. Itulah alasan aku menulis e-book, Gagal Fokus. Di dalamnya, aku membongkar 10 cara praktis agar kamu bisa kembali memiliki fokus setajam laser di tengah dunia yang berisik ini. Aku juga memasukkan lebih dari 20 cerita nyata orang-orang sukses. Dari cara Albert Einstein mengisolasi pikirannya hingga rahasia fokus Elon Musk memimpin banyak perusahaan raksasa sekaligus. Khusus buat 100 pembeli pertama, aku kasih harga diskon 50% lebih murah. Amankan fokusmu sekarang lewat link di deskripsi, karena tanpa fokus, semua obsesimu hanyalah halusinasi. Banyak orang salah kaprah dengan menganggap konsistensi dan obsesi itu sama. Padahal, keduanya lahir dari energi yang benar-benar berbeda. Getarannya beda jauh. Konsistensi berbicara tentang ketahanan. Tentang kemampuan untuk tetap berdiri saat semuanya terasa membosankan. Tentang muncul lagi, dan lagi, dan lagi, meskipun tidak ada hasil yang langsung terlihat. Sedangkan obsesi berbicara tentang intensitas. Tentang dorongan yang begitu kuat sampai sesuatu terus memenuhi kepalamu setiap hari. Tentang rasa lapar yang membuatmu sulit puas. Konsistensi itu tenang. Obsesi itu liar. Konsistensi adalah tetesan air yang melubangi batu selama bertahun-tahun. Pelan, tapi nggak pernah berhenti. Sedangkan obsesi adalah bor raksasa yang menghancurkan batu itu dalam semalam. Keras, brutal, meledak-ledak. Dan masalahnya, kebanyakan orang cuma punya salah satu. Ada orang yang konsisten, tapi hidupnya datar. Mereka hadir setiap hari, tapi tanpa api di dalam dirinya. Kerja sekadar menggugurkan kewajiban. Tidak ada dorongan untuk jadi luar biasa. Di sisi lain, ada orang yang penuh obsesi, tapi nggak tahan lama. Di awal mereka terlihat mengerikan. Begadang. Kerja tanpa henti. Semangatnya membara. Tapi beberapa minggu kemudian, hilang. Karena mereka punya ledakan energi, tapi tidak punya sistem untuk mempertahankannya. Dan disinilah hidup mulai terasa tidak adil. Karena dunia tidak memberi hadiah kepada siapa yang paling semangat di hari pertama. Dunia memberi hadiah kepada orang yang bisa menjaga api itu tetap hidup dalam waktu yang lama. Makanya, konsistensi tanpa obsesi sering menghasilkan hidup yang aman, tapi biasa saja. Sedangkan obsesi tanpa konsistensi menghasilkan potensi besar, yang mati sebelum berkembang. Kamu butuh keduanya. Kamu butuh konsistensi agar tetap bergerak saat motivasi mati. Dan kamu butuh obsesi agar perjalanan panjang itu tetap punya nyawa. Lucunya, kita hidup di zaman yang terus meneriakkan tentang work-life balance. Seolah-olah semua hal besar bisa dicapai dengan hidup yang selalu nyaman, santai, dan stabil. Padahal kalau kamu benar-benar mempelajari sejarah, hampir tidak ada orang hebat yang hidupnya benar-benar seimbang. Para atlet legendaris mengorbankan masa muda mereka untuk latihan. Para seniman besar tenggelam dalam karyanya sampai lupa waktu. Para pendiri perusahaan besar rela hidup bertahun-tahun dalam tekanan yang nggak normal. Mereka semua punya satu kesamaan. Ada kadar kegilaan tertentu di dalam diri mereka. Sesuatu yang membuat mereka rela melakukan lebih banyak daripada orang biasa. Sesuatu yang membuat mereka tetap bekerja bahkan saat orang lain sudah menyerah. Dan mungkin, itulah harga dari sesuatu yang luar biasa. Karena hal besar jarang lahir dari hidup yang terlalu nyaman. Tapi tunggu dulu. Ini bukan berarti kamu harus menghancurkan dirimu sendiri demi sukses. Karena obsesi yang tidak diarahkan bisa berubah jadi racun. Dan konsistensi yang tanpa evaluasi bisa berubah jadi penjara. Itulah kenapa kamu butuh keduanya. Tapi dalam porsi yang sangat spesifik.
Konsistensi untuk menjaga langkahmu tetap hidup. Obsesi untuk membuat langkah itu punya kekuatan. Satu, menjaga kamu tetap berjalan. Satu lagi, membuatmu berlari lebih jauh daripada kebanyakan orang berani mencoba. Dan saat dua hal itu bersatu, disitulah seseorang berhenti jadi orang biasa. Konsistensi itu bukan soal semangat. Justru kebalikannya. Konsistensi adalah kemampuan untuk tetap bergerak. Bahkan saat kamu nggak pengen bergerak sama sekali. Ini disiplin yang dingin. Mekanis. Nggak peduli kamu lagi mood atau nggak. Lagi semangat atau capek. Lagi yakin atau ragu. Kamu tetap muncul. Karena realitanya, hidup nggak dibangun dari momen, lagi pengen. Hidup dibangun dari repetisi. Kamu nulis hari ini. Besok nulis lagi. Kamu upload hari ini. Besok upload lagi. Nggak viral? Tetap lanjut. Di titik inilah hobi mulai berubah jadi profesi. Karena kebanyakan orang berhenti saat rasa bosan datang. Tanpa konsistensi. Obsesi cuma jadi ledakan emosi. Keras di awal, mati di tengah. Kalau konsistensi itu mesin, obsesi adalah bensinnya. Obsesi bikin kamu tetap jalan, bahkan saat jalannya udah nggak masuk akal. Saat orang lain berhenti karena capek, kamu masih mikir, gimana caranya jadi lebih baik lagi? Obsesi itu yang bikin kamu mikirin karya kamu bahkan saat lagi rebahan. Yang bikin kamu kepikiran ide di kamar mandi. Yang bikin kamu rela ngorbanin waktu, tenaga, bahkan kenyamanan. Ini bukan sekadar kerja. Ini fase di mana kamu mulai hidup untuk sesuatu. Dan disinilah garis mulai kelihatan jelas. Orang biasa kerja untuk bertahan hidup. Orang yang punya obsesi, hidup untuk menciptakan sesuatu. Tanpa obsesi, kamu akan cepat puas. Dan saat kamu cepat puas, kamu berhenti berkembang. Tapi hati-hati, ini jebakan yang paling sering nggak disadari. Konsistensi tanpa evaluasi stagnasi. Kamu tetap upload tiap hari. Kamu tetap latihan tiap hari. Kamu tetap kerja tiap hari. Tapi kualitasnya sama aja. Kamu merasa sibuk, tapi sebenarnya kamu cuma mengulang versi lama dari dirimu sendiri. Nggak ada peningkatan. Nggak ada perbaikan. Ini yang disebut autopilot. Kamu jalan, tapi nggak kemana-mana. Dan ini berbahaya. Karena kamu merasa produktif, padahal kamu stuck. Makanya, konsistensi harus dibarengi kesadaran. Apa yang bisa gue perbaiki hari ini? Kalau nggak, 1 tahun kerja kerasmu bisa kalah sama 3 bulan orang yang sadar dan terus evaluasi. Sekarang kebalikannya. Obsesi tanpa struktur. Itu bunuh diri pelan-pelan. Kamu kerja gila-gilaan. Tidur berantakan. Makan nggak teratur. Pikiran terus penuh. Di awal, rasanya keren. Kamu merasa lebih niat dari orang lain. Tapi lama-lama, tubuhmu mulai nolak. Fokus hilang. Emosi naik turun. Motivasi anjlok. Dan yang paling parah, kamu kehilangan rasa cinta terhadap apa yang dulu kamu kejar. Itu burnout. Obsesi tanpa sistem bikin kamu meledak terlalu cepat. Dan habis sebelum waktunya. Makanya kamu butuh struktur. Jam kerja yang jelas. Pola istirahat. Ritme. Bukan buat nahan ambisimu. Tapi supaya ambisimu bisa bertahan lebih lama. Ini level yang jarang banget orang sampai. Obsesive konsistensi. Di mana kamu punya sistem yang rapi. Tapi di dalam sistem itu, kamu bekerja dengan intensitas yang nggak normal. Kamu punya jadwal. Kamu tahu kapan mulai. Kapan selesai. Kapan istirahat. Tapi saat kamu kerja, kamu all in. Fokus penuh. Energi penuh. Niat untuk jadi lebih baik dari versi kamu kemarin. Bukan sekadar menyelesaikan tugas. Tapi benar-benar menghancurkan batas kemampuanmu setiap hari. Dan kamu lakukan itu, bukan sekali 2 kali. Tapi tiap hari. Disinilah orang mulai berbeda jauh. Karena mayoritas orang cuma punya salah satu. Konsisten tapi biasa aja. Atau semangat tapi nggak tahan lama. Sedangkan kamu konsisten dan berbahaya. Inilah kebenaran yang jarang banget dibahas secara jujur. Kebanyakan orang gagal, bukan karena mereka nggak mampu. Bukan karena mereka kurang pintar. Bukan karena mereka nggak punya potensi. Tapi karena mereka salah arah dalam berobsesi.
Mereka terobsesi pada hasil akhir. Tapi nol dalam konsistensi pada proses kecil yang membangun hasil itu. Mereka pengen kaya, tapi nggak tahan duduk belajar skill yang membosankan. Mereka pengen punya badan ideal, tapi nggak konsisten latihan saat capek. Mereka pengen jadi content creator besar, tapi malas nulis skrip, malas riset, malas evaluasi. Mereka jatuh cinta pada bayangannya, tapi menolak realitanya. Padahal, realita itulah satu-satunya jalan. Kamu nggak dibayar dari seberapa besar mimpimu. Kamu dibayar dari seberapa sering kamu muncul, dan seberapa serius kamu memperbaiki diri setiap kali muncul. Dan disinilah pergeseran pola harus terjadi. Bukan lagi, aku mau hasilnya. Tapi, aku mau jadi orang yang melakukan proses ini, setiap hari. Jadilah terobsesi pada hal-hal kecil yang orang lain anggap sepele. Obsesi untuk nulis 1 halaman, walaupun lagi nggak mood. Obsesi untuk upload, walaupun views-nya kecil. Obsesi untuk belajar, walaupun nggak ada yang lihat. Karena ironisnya, hal-hal kecil yang kamu ulang setiap hari itulah yang akan menciptakan sesuatu yang besar. Biarkan orang lain mengejar validasi. Kamu kejar repetisi. Biarkan orang lain sibuk mencari jalan cepat. Kamu fokus memperkuat langkahmu. Dan saat kamu mulai jatuh cinta, bukan pada hasilnya, tapi pada rasa sakit di tengah proses, disitulah semuanya berubah. Capek tetap ada. Rasa malas tetap datang. Tantangan tetap muncul. Tapi sekarang, kamu nggak lagi lari dari itu semua. Kamu justru mencarinya. Karena kamu tahu, disitulah kamu dibentuk. Di titik ini, konsistensi bukan lagi beban. Bukan lagi sesuatu yang harus kamu paksa. Tapi sudah jadi kebutuhan. Seperti kamu butuh makan. Seperti kamu butuh tidur. Dan tanpa kamu sadari, hasil yang dulu kamu kejar mati-matian, mulai mendekat dengan sendirinya. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu pantas mendapatkannya. Kalau pembahasan ini menyadarkanmu bahwa selama ini kamu terlalu santai atau justru liar tanpa arah, maka kamu butuh strategi, bukan sekadar motivasi. Di channel ini, kita akan terus membedah realita dan cara bangun mental baja buat kita. Gen Z, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa, amankan e-book Gagal Fokus. Mumpung masih diskon 50% untuk 100 orang pertama. Link ada di deskripsi. Jangan sampai jatahmu diambil orang lain yang lebih fokus hari ini. Tarik napas panjang. Dunia tidak butuh satu lagi orang yang biasa-biasa saja. Dunia sedang menunggu orang gila berikutnya yang berani terobsesi pada mimpinya dan punya disiplin baja untuk mewujudkannya. Berhenti jadi mediocre. Jadilah mesin yang punya jiwa. Jadilah petarung yang punya rencana. Masa depan bukan sesuatu yang terjadi padamu, tapi sesuatu yang kamu bangun hari ini. Sampai jumpa di puncak sukses. Berangkat.